warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Bapak pimpinan, Bapak Kemenang Kota Indragiri dulu. Yang saya hormati Bapak Kasubag, rekan-rekan kasih, sahabat-sahabat semua ASN di lingkungan kantor Kemenang Kota Indragiri dulu. Insyaallah dengan izin Allah, saya kesempatan hari ini hanya berbagi saja, menyampaikan serta mengingatkan bahwa ada beberapa yang mesti kita tahu dan mesti kita sampaikan ke umat dan jamaah. Salah satunya tentang kaifiyat fidyah. Jadi judul kita hari ini kaifiyat fidyah. Jamaah yang saya hormati, bahasa fidyah ini sudah bahasa umum dan sering kita dengar, dan itu menjadi salah satu kata yang ada di dalam Al-Quran, dan hadis membahasnya luar biasa. Jumhur ulama, para sahabat dan mazhab-mazhab membahas tentang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 184 dan seterusnya 85 dari 83 itu. Jadi fidyah ini kalau dibahasakan, ini kan sudah bahasa umum, tahu kita. Tapi secara bahasa, fidyah ini berarti tebusan. Nah, kalau dalam istilah syariat itu denda yang dikenai kepada orang yang tidak melakukan suatu kewajiban atau melanggar suatu larangan. Makanya timbullah fidyah. Jamaah yang dirahmati Allah, fidyah ini hukum yang mesti dilaksanakan dan wajib jatuhnya bagi kita, fardu ain tibanya. Nah, bagi kita orang Islam, khususnya pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri dulu, ini sering ditanya orang, ya Bapak Ibu ya. Saya juga sering ditanya, Dagel, kan itu kalau orang mengenalnya, ada itu bayar fidyahnya berapa ukurannya? Nah, setidak-tidaknya salah satu ciri orang yang dibawa payung Kementerian Agama itu, hal-hal yang sifatnya ini penting, kita bisa menjawab. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa tentang keberadaan kita mengetahui hukum fidyah itu sesuatu yang mutlak. Nah, ayat tadi jelas, ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang sudah tertentu. Jadi penjelasan dari surat 183 sebelumnya, hari-hari tertentu.
Faman kana maridon dilaksana. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam perjalanan, dia kalau memang boleh berbuka, tetapi setelah itu dia mengganti di hari-hari lain. Dan apabila memang tidak mampu, boleh dia membayar fidyah. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini harus paham, dan berlakunya hukum itu untuk semua orang Islam, termasuk kita. Fidyatun ta'amu miskin. Nah ini, bagaimana hukumnya? Dalam beberapa ulama mengatakan bahwa salah satunya Imam atau Syekh Ahmad bin Muhammad Abu Hasan Al-Mahalli itu mengatakan fidyah itu ada 3 kategori. Pertama, membayar fidyah itu dengan 1 mud. Yang kedua dengan membayar 2 mud. Yang ketiga dengan dam atau mengganti dengan sembelihan. Nah, secara umum fidyah yang di Indonesia ini kita berpatokan pada 4 mazhab, dan keempat-empatnya ini orientasi penekanannya kepada 1 mud. 1 mud ini ukurannya kalau dikilokan 3/4 ya. Kalau digramkan atau dionskan itu 675 ons. Nah, dari 4 mazhab ini hanya Hanafi yang boleh dia pakai di nominal. Hanafi. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hambali itu dipakai makanan pokok. Di Hanafiyah juga itu ada seperti kelonggaran di mazhab Hanafiyah. Itu bisa bayar sekaligus. Gitu. Kalau di 3 mazhab tadi itu berangsur-angsur sesuai dengan hari-hari yang telah ditinggalkan. Ini kira-kira seperti itu. Nah, orang yang membayar fidyah ini dalam pendistribusian fidyah atau menggugurkan hukum pada dirinya atau diri saudaranya itu memang harus pada konteks keilmuan yang ada, itu maksudnya. Nah, konteks keilmuan yang ada itu bisa memakai dari salah satu mazhab tadi, mau makanan pokok atau pakai 2. Kalau makanan pokok 675 ons itu berarti kita antar. Mengantarkannya ini juga dalam konteks fikihnya, karena dia menyangkut harta fidyah yang sempurna, 1 hari fidyah itu tidak boleh dikasih kepada 2 orang fakir miskin atau lebih. Tetapi nah itu, dia kalau hari kita banyak fidyah bayar, boleh dikasih kepada 1 orang fakir miskin. Itu bedanya. Jadi kalau dia 1 hari itu dibaginya, misalnya kan 1 hari 675 bagi 2, 300 sekianan lah, 300 sekian ons ya. Itu dibagi 2 misalnya menjadi 300-an. Itu tidak boleh dalam fikihnya, karena dia sempurna kafah. Ya. Nah, kalau menurut mazhab Imam Hanafiyah diuangkan, dicoba oleh beberapa ulama menguangkan ini dapatlah nominal. Nominal mengasih fakir miskin makan itu 3 kali makan, pagi, siang, sore. Kalau kita makannya nasi ampera 8.000, kalau 8 kali 3 24.000.
Kalau kita makan amperanya 10.000, ulang hitungnya 35. Kalau kita makan amperanya 15.000, 45. Ini ya 3 kali makan, berarti sekali makan 15.000, 15.000, 15.000. Ya 45. Kalau ada yang makan hidangan setiap hari, silakan ya. Entah kalau yang berhutang makan di ampera kan ada bosnya beda hal ya. Itu fikinya babnya lain tuh. Jadi intinya itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kapan membayarnya? Kapan membayarnya ini masih berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan yang lebih afdol itu per hari selesai. Nah jemaah yang dirahmati Allah, siapa saja yang bisa memakai hukum fidyah? Dalam beberapa kategori yang bisa memakai fidyah, ini jumhur ulama kata Imam Ahmad Abu Hasan tadi mengatakan ada 5 kategori. Pertama, orang tua renta. Tahu ya orang tua renta ya? Nah ini bisa kita maknai. Lansia dan tidak mungkin dia berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit menahun. Menurut diagnosa dokter, dia tidak akan bakal sembuh. Di wallahu alam, ini ilmu kedokteran lah. Yang ketiga, orang yang memakai hukum fidyah ini adalah ibu hamil atau menyusui. Ini saya masih ingat ini ibu hamil ini ada hadisnya bab intinya. Innallaha azza wa jalla wada'a anis musafiri satral sholat. Nah, jadi di hadis ini riwayat Ahmad mengatakan itu memang Allah Ta'ala itu wada'ah menggugurkan sebahagian satral sholat. Jadi dia menggugurkan sebagian kewajiban sholat. Wa 'alal musafiri terus wal hamili wal murdi as-sawma awis siam. Jadi ikut semua dia. Pokoknya ikut ya kemana? Ikut kemana aja lah. Jadi yang orang hamil, orang dalam perjalanan, ibu yang menyusui, ya, mardu'ah itu ibu yang menyusui. Jadi istilahnya dia bisa memakai hukum fidyah. Jadi Islam ini memang dia elastis dan memudahkan. Nah bagi kita orang Islam juga harus seperti itu. Seterusnya siapa lagi yang menerima bisa memakai hukum fidyah keringanan ini, yaitu diantaranya menyampaikan untuk orang si mayit yang telah mati. Keterangan fikihnya luar biasa. Ini per babnya bisa 3 buku, 2 buku ya. Tetapi secara umum bahwa orang Islam yang kita khususnya minimal diri kita ini hukum ini harus selamat. Dan ketika kita ditanya oleh sahabat saudara, kita bisa menjawab. Silakan kembangkan lagi nanti Bapak Ibu. Nah kemudian fidyatun ta'amu miskin. Di sana jelas fidyatun ta'amu miskin memberi makan kepada fakir miskin. Miskin di sana. Nah Indonesia ini ada 2 istilahnya fakir dan miskin. Saya masih teringat keterangan Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Ahmad, kakak Kemenak kita dahulu. Pak Kemenak dia bilang gini Pak Al-Mukarram ini,
Bagaimana kita menentukan fakir dan miskin? Nah, ini kategori standar menurut ilmu Pak Yusuf Ahmad. Yang dikatakan miskin itu diambil dari standarnya UMR. UMR kita berapa Pak Indiani? 1.980.000 per hari. Perharinya kalau digaji sekitar ya per hari taruh 1.800.000-an ya. Kita 1.7 itu diambil tarik per setengah 1.7 berarti sekitar 1.800.000-an ya. Ambil setengah 800. Kalau memang dia tidak sampai ke UMR, hanya setengah dari UMR itu dikategorikan dengan miskin. Kita tarik lagi, bagaimana kategori fakir? Nah, kategori fakir dari setengah itu bagi setengah lagi, berarti 400 per bulan. 400 bagi 30. Sekian berapa? 10 ribuan. Berarti banyak guru madrasah itu fakir dulu. Iya. Oh, terus 300. Bisa. Tapi dalam konteks kumulatif ini kan standar. Jadi penghasilan seseorang itu bagi kita yang ingin membayar lepas fidyah kita, saudara kita lepas fidyah, kita memang harus tahu siapa yang menerima. Jangan salah tempat. Biar lepas. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak tentang fidyah ini. Iya, luar biasa. Ya. Yang jelas, semua kategori hadis tadi itu sebagian aja, masih banyak konteks hadis lain lagi tentang itu. Tapi yang jelas bahwa hukum tentang puasa adalah sesuatu hukum yang wajib berlaku pada diri kita. Dan jalan untuk keluar dari diri kita itu lepas dari kondisional situasi dan kondisi saat itu, kita ada problem solvingnya, penyelesaian oleh hukum Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, selamat memperdalami tentang fidyah. Jadi nanti kalau memang ada hal yang kurang apa kita diskusikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Untuk imam mungkin nanti langsung dipimpin oleh Pak Pemenangnya. Iya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Saya rasa ini hanya mengingatkan dan berbagi saja untuk bisa lebih memahami dan menguasai tentang fidyah. Wallahul muwaffiq illa aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.